Oke, sudah mulai, sudah kita rekam ya ini ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Dr. Ihsan Dakulfani sebagai dosen pengampu mata kuliah Dasar Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa sarjana, ya, kelompok amal usaha yang berbahagia. Pertama dan lebih utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah secara virtual, ya, bersilaturahim secara virtual, ya, kemudian bertolabil ilmi secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat barokah serta bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini kelompok kami sementara berkurang satu, ya, sudah kita bahas di grup, kemudian juga secara pribadi juga sudah berkomunikasi dengan beberapa orang kita yang berkaitan dengan berkurangnya jumlah anggota kita. Berarti sampai hari ini 2 ya yang sudah jelas, ya, 3 ya Mas Zeni, ya, 2 atau 3 ya, mudah-mudahan cuma 2, Bu Ani mudah-mudahan masih bisa on lagi lah. Alhamdulillah kita masih istiqomah, masih diberikan keteguhan hati, ya, untuk bisa mengikuti kegiatan belajar pada alma mater tercinta kita itu, ya. Baiklah, kita mulai. Kami kelompok pertemuan yang ke-13 atau 14 ini sebenarnya, Mas? 13 kayaknya, Pak. 13 ya, 13 ya. Mungkin ketukar materi makalahnya. Berarti nanti yang pertemuan ke-14 karena yang ditulis Mbak Oknisa itu yang SDM deh, yang SDM bukan yang ini. Bukan Kalau yang SDM tetap 13 kayaknya. Ini apa 14? Kurang paham. Baiklah, kita mulai hasil kerja kelompok kami, ya, dalam menyusun makalah yang berjudul adalah Kepemimpinan dalam Pendidikan, yang akan disampaikan oleh Bu Trimardiana. Sudah terbaca ya Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Silakan Bu Tri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kepemimpinan dalam pendidikan dalam mata kuliah landasan ilmu pendidikan. Adapun latar belakang masalah, yaitu lembaga pendidikan merupakan bentuk organisasi moral yang berbeda dengan bentuk organisasi lainnya. Sebagai suatu organisasi, kesuksesan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan pendidikan, tetapi juga oleh tenaga kependidikan lainnya dan proses lembaga pendidikan itu sendiri. Kepemimpinan pendidikan berkewajiban untuk mengkoordinasikan ketenagaan pendidikan di lembaga pendidikan untuk menjamin
teraplikasinya peraturan pada lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemimpin perlu melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya adalah mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya adalah tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu. Tidak otoriter atau semua keputusan harus berdasarkan keputusannya tetapi bukan hasil musyawarah anggotanya. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman secara radikal terhadap makna dan implementasi kepemimpinan pendidikan. Rumusan masalahnya, apakah pengertian kepemimpinan pendidikan? Kemudian bagaimanakah hakikat pengambilan keputusan? Kemudian bagaimana kepemimpinan dengan beragam budaya di sekolah? Dan apa peranan melekat pada diri kepala sekolah yang dilaksanakan? Adapun tujuannya untuk mengetahui apakah pengertian kepemimpinan pendidikan. Kemudian untuk mengetahui bagaimanakah hakikat pengambilan keputusan, untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan dengan beragam budaya di sekolah, dan untuk mengetahui apa peran melekat pada diri kepala sekolah yang dilaksanakan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hal wajib yang harus dilakukan di sebuah organisasi atau lembaga tersebut, lembaga pendidikan. Banyak pendapat yang merumuskan definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nasution dan kawan-kawan 2015 halaman 68. Senada dengan hal tersebut, kepemimpinan leadership adalah proses motivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yunasril 2019 halaman 3. Peranan kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Yunasril 2019 halaman 4. Kepemimpinan adalah sebuah tindakan atau perform dari seorang pemimpin untuk memberikan motivasi, mengorganisir, dan menggerakkan orang lain dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang pemimpin dalam proses mempengaruhi, memotivasi, dan menyebabkan seseorang atau kelompok orang untuk berbuat guna mengarah pada tujuan yang sudah ditentukan. Rahman dan Selviana 2018 halaman 225 sampai 226. Berdasarkan pendapat di atas, kepemimpinan adalah usaha sadar diri seseorang dalam memberikan motivasi, mempengaruhi, mengorganisir, dan menggerakkan orang dalam sebuah organisasi atau lembaga untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kemudian pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain
yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Nasution dan kawan-kawan 2015 halaman 74. Kemudian Rahmat dan Selviana 2018 232, kepemimpinan pendidikan sebagai satu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran agar supaya kegiatan-kegiatan yang diajukan dapat lebih efisien dan efektif di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan memotivasi, mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang dalam ruang lingkup pendidikan sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun model-model kepemimpinan pendidikan, yang pertama, kepemimpinan manajerial atau manajerial. Fokus seorang pemimpin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan kompetensinya. Otoritas dan pengaruh bersifat normal, hierarkis, dan birokratis. Kemudian kepemimpinan partisipatif atau partisipatif, proses pengambilan keputusan secara kelompok. Keterlibatan menimbulkan sikap demokratis, meningkatkan efektivitas tim dan lembaga serta bertanggung jawab. Kemudian rasa bertanggung jawab dapat menimbulkan rasa memiliki. Rasa memiliki dapat menimbulkan turut memelihara. Kepemimpinan transformation. Model yang komprehensif menggunakan pendekatan normatif. Kemudian model ini lebih sentralistis, lebih mengarahkan, lebih mengontrol sistem. Kemudian model cenderung berbuat sewenang-wenang karena kepemimpinan yang kuat, berani berkorban sebagai pahlawan, karismatik, dan konsisten dengan teman sejawat dalam berbagai nilai dan kepentingan umum. Kemudian jika model berjalan optimal, maka melibatkan stakeholder dalam mencapai tujuan. Yang keempat, kepemimpinan interpersonal. Kepemimpinan interpersonal lebih menekankan pada hubungan dengan teman sejawat dan hubungan antar pribadi. Kemudian yang kelima, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional hubungan antara pemimpin dengan bawahan berdasarkan kesepakatan nilai atau proses pertukaran transaksi uang. Kemudian transaksi diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam, kepemimpinan postmodern. Mengizinkan menggunakan kepemimpinan demokratis. Kemudian fokusnya pada visi yang dikembangkan oleh pemimpin. Pemimpin perlu perhatian pada budaya dan lambang-lambang makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok. Kemudian berfokus pada interpretasi individu. Kepemimpinan homogensis. Kontingensi. Kontingensis. Berfokus pada situasi dan
mengevaluasi sebagaimana penyesuaian perilaku dengan lingkungan. Kemudian kepemimpinan moral berfokus pada nilai, kepercayaan, etika. Berdasarkan pada rasional normatif, rasional berdasarkan pertimbangan benar dan salah. Kemudian 9, kepemimpinan pembelajaran. Fokus pada bagaimana meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Bantu, Pak. Saya gantikan dulu ya, Bu ya. Hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan pengambilan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Misalnya saat manajer merencanakan, mengelola, mengontrol, mereka membuat keputusan. Kusnadi 2015. Pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan problem atau masalah organisasi. Sifat hakiki dari pengambilan keputusan adalah memilih 1, 2, atau lebih alternatif pemecahan masalah menuju satu situasi yang diinginkan. Melalui keputusan atau penetapan, orang berharap akan tercapai suatu pemecahan masalah dari problem yang terjadi. Febriani dan Apriansah tahun 2019. Dari beberapa pengertian di atas, pengambilan keputusan merupakan proses dinamis. Terdapat banyak celah berupa umpan balik dalam setiap tahapnya. Celah umpan balik dapat disebabkan oleh masalah waktu, politik, ketidaksetujuan, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi alternatif yang tepat atau mengimplementasikan solusi, pergantian pimpinan, atau munculnya alternatif baru secara tiba-tiba. Yang penting adalah pengambilan keputusan merupakan proses dinamis. Proses dinamis ini mempunyai implikasi perilaku dan strategis pada organisasi. Tahap utama proses pengambilan keputusan berdasarkan Herbert A. Simon. Ya, jadi ada 3. Yang pertama adalah aktivitas intelijensi, berasal dari pengertian militer yang artinya intelligence. Ya, ini adalah tahap awal sebagai penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah aktivitas desain. Ya, selama tahap kedua mungkin terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Yang ketiga adalah aktivitas memilih. Tahap ketiga ini dan terakhir ini adalah merupakan pilihan sebenarnya atau tindakan tertentu dari yang tersedia, atau dari alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan berdasarkan Mintzberg dan koleganya. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis. Step masalah yang sederhana, yang tidak sederhana maksudnya. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada dengan mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian dengan percobaan, di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Tahap seleksi, di mana pilihan solusi dibuat. Ya, jadi ada 3 tahap seleksi. Yang pertama adalah pembuatan keputusan, kemudian berdasarkan pengalaman atau diskusi, bukan analisis logis, dan seterusnya. Selanjutnya, strategi kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh komponen agar tercapai tujuan. Bentar ini. Kayaknya ada yang janggal ini. Bentar Bapak Ibu ya. Ini janggal ini. Kenapa Bu? Bergema tadi. Oh, punya Bu Tri mic-nya hidup paling. Nggak dimatikan paling.
Kita dulu Bu, ini kok judulnya strategi ya. Langkah pengambilan keputusan, ini kita lewatkan aja nih ya. Ini kita lewatkan saja, tadi saya nggak cek ini. Ini saya lanjutkan ke peran kepala sekolah ya Bu. Saya lanjutkan ke peran kepala sekolah. Ya. Peran kepala sekolah menurut Yunasril tahun 2019 yang pertama sebagai pendidik atau edukator ya. Yang kedua ya ini tentunya sudah kita tahu, yang kedua sebagai manajer ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai administrator. Nah, di situ. Kemudian yang keempat sebagai supervisor, ya. Kemudian yang kelima sebagai leader, ya, pemimpin. Jadi punya kepribadian yang kuat, memahami setiap persoalan, ya, dan seterusnya. Memiliki upaya peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan, dan seterusnya. Itu sebagai leader. Kemudian sebagai inovator, sebenarnya ada yang ketujuh sebagai motivator, ya. Tapi di pendapat di atas tadi tidak menyebutkan itu, jadi hanya ada sampai 6 ini. Jadi kalau disingkat itu namanya emaslim. Ada edukator, kemudian manajer, kemudian administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator sebenarnya. Selanjutnya kesimpulan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan memotivasi, mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang dalam ruang lingkup pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengambilan keputusan merupakan proses dinamis, terdapat banyak celah berupa umpan balik dalam setiap celah. Celah umpan balik dapat disebabkan oleh masalah waktu, politik, ketidaksetujuan antar pimpinan, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi alternatif yang tepat atau mengimplementasikan solusinya, pergantian manajer atau pimpinan, ya, atau munculnya alternatif baru secara tiba-tiba. Kepemimpinan dalam ragam budaya sekolah adalah kemampuan menggerakkan sumber daya manusia dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan. Seseorang harus bersifat terbuka atau inklusif, ya, sehingga mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, memperhatikan segala bentuk aspek dalam mengambil tindakan dan menetapkan keputusan, memiliki kepribadian yang kuat serta fokus pada tujuan pendidikan. Yang keempat, kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memiliki peran yang melekat, yaitu sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan sekaligus sebagai motivator bagi seluruh komponen atau sumber daya manusia di sekolah. Terima kasih. Mana kameranya ini? Demikian tadi Bapak dan Ibu pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada judulnya yang kurang pas tadi di atas. Sebenarnya isinya juga itu, cuma judulnya sepertinya yang tidak pas. Kami mohon maaf ya, tapi intinya ya seperti yang saya bacakan tadi itu. Apabila ada yang akan ditanyakan dari Bapak dan Ibu, ya kami persilakan, atau mungkin ada yang mau disampaikan berkenaan dengan makalah yang kita paparkan tadi itu. Sedapat mungkin kan kami jawab, kalau tidak bisa kita jawab, saya kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Monggo silakan. Biar hidup suasananya. Mbak Opi, mana Mbak Opi, Mbak Opnisa, Mas Jenny? Izin tanya Pak Rahino. Iya, silakan Ibu. Bentar tak tulisnya. Sambil ngobrol gini. Ibu, ya. Silakan Bu. Tadi kalau yang poin ke-6 tadi kepemimpinan apa ya Pak ya? Tadi yang ke-6. Yang ke-6 postmodern ya? Model ya Bu ya? Postmodel ya? Postmodern kalau nggak salah. Oh ya.
Itu yang saya kurang paham. Terus kalau minta tolong jelasin lagi, sama mungkin kalau ini lebih ke contohnya. Tadi dulu contohnya ya. Kepemimpinan yang keenam tadi postmodern. Oh iya, itu mungkin. Yaitu kepemimpinan postmodern. Ini sebenarnya hanya pendapat saja sih Bu sebenarnya Bu. Ini kan pendapatnya siapa tadi? Burhanuddin ya tahun 2014. Saya ambil dari jurnalnya beliau. Jadi pendapatnya itu sebenarnya kan ilmu kepemimpinan itu kan dinamis sebenarnya Bu. Tidak kaku di satu teori saja. Kadang kita punya semacam tindakan kepemimpinan, tapi karena kita tidak pernah mengadakan penelitian sehingga tidak pernah jadi sebuah teori kan begitu. Postmodern ya Bu ya. Iya. Ini butuh penjelasan gitu Bu, penjelasan ulang ya. Iya Pak, penjelasan ulang tentang teori kepemimpinan postmodern, kemudian contoh konkretnya lah ya. Contoh konkretnya ya. Yang lain mungkin Bapak dan Ibu, monggo silakan 2 pertanyaan. Pak Isri, ini direkam loh ini, jangan kameranya nggak on ini. Saya mungkin Pak Raino. Monggo Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf baru pulang ke rumah sakit, jadi nggak ngikutin ya, baru masuk. Tapi belum baca Pak Rahino, jujur belum baca juga. Tadi baru dengar sekilas saja apa yang dijelaskan tadi. Ya tentang teori kepemimpinan ya sekilas ya. Kepemimpinan pendidikan ya. Ini mungkin lebih cenderung ke pendapat kali ya. Pendapat mungkin argumentasi. Pertama, kalau menurut saya sih segala teori tentang kepemimpinan yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, menurut saya pertama yang bisa saya simpulkan bahwa itu hanya berlaku untuk swasta. Seideal-idealnya kita merancang seorang pemimpin yang dengan nama kepala sekolah itu cuma berlaku untuk swasta, ya kan? Karena swasta punya hak penuh, ya tanda kutip ya, menurut saya punya hak penuh untuk menentukan kriteria pemimpin yang cocok untuk menjadi kepala sekolah, untuk cocok untuk ini dan lain-lain. Itu yang menurut saya. Kemudian sedangkan untuk PNS, ya saya nggak mau ngomong tingkat Pak Raino dan lain-lain, tapi untuk PNS kita kan terikat dengan sistem. Menurut saya kriteria kepala sekolah itu yang utama apa dulu, memenuhi syarat seperti apa ya, dari golongannya dan lain-lain seperti itu. Ya, walaupun dari sisi golongan dia tinggi dan kewajaran dia kepala sekolah itu lebih wajar, tapi dari sisi pengalaman, ilmu dan lain-lain belum tentu anak muda itu kalah. Contoh ya kecil. Dan artian bahwa menurut pendapat saya teori-teori yang ada tentang kepemimpinan kepala sekolah itu lebih cenderung pada lebih mudah diterapkan, ya lebih mudah diterapkan ke swasta. Gitu. Mungkin itu Pak Raino sedikit saya ya pendapat saya, karena kita bicara tentang kepemimpinan dari kemarin, saya rasa sangat sulit sekali untuk menentukan seideal-idealnya aturan itu, teori-teori itu untuk kemudian sekolah negeri. Itu pendapat saya. Mungkin itu teman-teman monggo kalau ada yang mau menanggapi, tapi itu pendapat pribadi saya tanpa ada landasan-landasan. Oke. Assalamualaikum. Salam. Jadi 2 dulu ya, kita jadi topik pembahasan kita. Yang pertama, kepemimpinan postmodern. Ini menurut pendapat Burhanuddin. Ya Bu. Jadi saya berusaha menjelaskan apa yang diutarakan oleh Burhanuddin. Kalau misalnya tidak benar, ya dimaklumi karena saya bukan Burhanuddin ya Bu. Nah, ini yang pertama ya, ini Bu, ini menurut Burhanuddin. Jadi yang pertama kepemimpinan transaksional. Di situ diibaratkan yang pertama ya, transaksional dulu nih. Ini ada kalimat transaksi uang. Jadi hampir sama tukar menukar lah ya. Intinya begitu ini menurut pendapat Pak Burhanuddin itu. Kemudian yang ditanyakan oleh Bu Andri itu kepemimpinan postmodern. Ya.
kepemimpinan postmodern. Mungkin di mobil. Cari kacamata ini Bu, jadi nggak kebaca ini kacamatanya entah kemana ini. Kepemimpinan postmodern, ya mungkin itu hanya istilah saja. Nah, biasanya kan istilah itu menyesuaikan dengan apa yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi ini mungkin dianggap sebuah hal yang baru, yang modern, ya, yang terkini. Jadi yang pertama mengizinkan kepemimpinan secara demokratis. Ya, artinya demokratis itu apa namanya ya? Yang menangkap aspirasi, ya, melibatkan semua komponen untuk mengambil sebuah keputusan dan sebuah kebijakan. Kemudian yang kedua, fokus pada visi yang dikembangkan oleh pemimpin. Jadi fokus pada visi. Nah, mengacu kepada yang pertama tadi, ya, bersifat demokratis, otomatis visi itu yang dibuat oleh pemimpin tadi itu jelas, ya, melalui proses yang demokratis. Yang saya yakin ada keterkaitan antara poin pertama dengan poin kedua. Kenapa? Kalau kita hanya fokus pada visi yang dikembangkan oleh pemimpin, ya, sehingga ini yang bicara pemimpin akhirnya bersifat otoriter, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, pemimpinan penuh perhatian pada budaya dan lambang-lambang makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok. Yang dimaksud dengan apa? Kalau budaya jelas, ya. Lambang-lambang ini sebenarnya simbol-simbol, ya, melalui, ya, mungkin berupa tindakan dari karyawan kita. Jadi misalnya bukan lambang-lambang karya apa, guru suruh membuat lambang kemudian kita simpulkan, bukan seperti itu, ya, kalau menurut saya ini. Misalnya simbol-simbolnya misalnya gejala-gejala lah, lebih apa ya, lebih cocoknya mungkin kalau guru terlambat misalnya. Nah, guru terlambat itu berarti kan lambangnya atau apa ya, secara visualnya itu guru kan tidak hadir atau mungkin datangnya tidak tepat waktu, ya. Kemudian, nah, itu dianggap sebagai sebuah lambang, sebuah tindakan yang bisa dijadikan bahan untuk mengambil tindakan, ya. Jadi perhatian pada budaya dan lambang-lambang makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih kita mengidentifikasi perilaku secara visual, ya, terhadap stakeholder sekolah. Kemudian yang karena kita berorientasi ke sana, ini yang berikutnya adalah berfokus kepada interpretasi individu. Ya, jadi memberikan penilaian kepada individu. Ya. Jadi setelah kita melihat lambang itu, maka kita berfokus kepada individu, ya, otomatis untuk memperbaiki apabila terdapat ketidakcocokan, ketidaktepatan di situ. Kalau misalnya sudah dia memberikan lambang yang baik, misalnya dia bisa memiliki apa namanya prestasi, ya, untuk sekolah atau peserta atau anak didiknya mungkin yang punya prestasi. Nah, ini diberikan apresiasi. Kemudian sudah, ya, hanya itu ya Bu, ya. Saya pikir seperti itu Bu. Jadi kalau disuruh menjelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, takutnya keliru nanti. Ini pendapat saya berdasarkan kalimat yang dibuat oleh Pak Burhanuddin tadi itu, poin yang ke-6. Dan ini saya pikir bisa apa ya? Kalau menurut saya semua kepemimpinan ada 9 ini kalau menurut saya bisa kita terapkan di sekolah kita semua sebenarnya. Jadi kita tidak boleh fokus di satu model saja, tapi kita bisa mengambil irisan. Jadi tidak semuanya mungkin transaksionalnya yang diambil mungkin poin yang berapa, kemudian postmodern diambil poin yang keberapa. Jadi bisa kita ambil irisannya, ya, untuk pelaksanaan manajemen kepemimpinan di sekolah kita. Saya pikir itu Bu Andri, mungkin ada yang menambahkan, saya persilahkan.
Iya Pak Rahino, terima kasih. Memang kalau untuk hilang. Ya. Tapi memang kalau untuk yang tadi model kepemimpinan itu tadi, memang kalau kita cuman fokus ke Satu model satu model saja memang tidak jalan. Saya coba tidak terapkan jadi, Bu. dulu. Tidak jadi. Saya coba pernah awal-awal itu sedikit cerita itu coba menerapkan yang demokrasi ya Pak ya. Apa-apa dirembuk, dibahas bersama-sama. Ternyata nggak jadi. Iya, makanya kita harus cari irisannya yang sesuai, Bu. Makanya saya katakan tadi itu kita punya model yang sendiri, model yang berbeda dengan teori-teori yang sudah ada. Ya, tetapi kita selama ini kan belum pernah membuat sebuah penelitian, ya, kemudian penelitian itu tervalidasi, kemudian terbukukan atau terpublish, ya, sehingga itu bisa menjadi rujukan baru atau referensi baru untuk pemahaman tentang kepemimpinan yang baru gitu kan. Rata-rata kan kita masih pakai buku yang lama, dan buku yang lama pun sepertinya hanya buku yang baru pun sepertinya hanya ngutip kemudian mensintesis dari teori-teori yang sudah ada gitu, tidak membuat sebuah teori-teori yang baru dan berbeda kan, seperti itu. Menurut saya seperti itu sih Bu, karena saya juga kalau di sekolah itu kalau hanya berpedoman kepada satu teori ya nggak jadi gitu. Kenapa? Konteksnya berbeda gitu. Tapi kan kelemahan kita ini kadang kita mau penelitian tuh nggak sempat, ya, atau malas nulis. Sementing melakukan di sekolah di dewi gitu. Nah ini sebenarnya budaya ini harus kita ubah. Setelah S2 ini mudah-mudahan kawan-kawan tambah semangat nulis kan gitu, sehingga nanti punya produk buku, ya, punya produk jurnal, sehingga nanti bisa menjadi sebuah literasi baru atau citasi baru, ya, teori baru yang bisa dipakai kawan-kawan dalam manajemen di sekolahnya yang ngambil kita itu, teori kita itu. Oke, sekarang yang kedua ini, menurut pendapat Pak Edi ini bisa ditanggapi Pak Bardi mungkin ya. Tapi saya pengen cerita dulu ini, ya Pak Edi Sandani ya. Nah, saya punya pengalaman masalahnya gitu loh ya. Dan pengalaman itu ada yang senada dengan pendapat Pak Edi, ada juga yang bertolak belakang gitu. Ya. Jadi menurut pendapat Pak Edi, pemimpin yang ideal sesuai dengan teori-teori yang sudah kita bahas selama ini sepertinya lebih condongnya atau lebih bisa diterapkan di sekolah-sekolah swasta yang bersifat independen gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau sekolah negeri dikasih teori seperti apapun, dikasih ilmu setinggi apapun, tetap kalah dengan sebuah sistem. Itu ya Pak ya. Nah sehingga tidak berjalan kan gitu. Nah ini pengalaman Pak, ini kebetulan mohon maaf ini ya. Saya kemarin itu bulan sebelum puasa itu mengadakan Pak. Dan mayoritas yang saya seleksi itu sekolah negeri. Ya, dan memang ya di beberapa daerah itu ada yang kepala sekolah itu memang ya seperti yang Bapak katakan tadi itu, ya 73 sekolah yang saya koreksi IC-nya itu yang masuk sekitar 20 sekolah, dan 20 sekolah itu bisa dipetakan yang paling banyak itu dari Jawa, ya Pak, dari Jawa Tengah itu. Dari Jawa Tengah, dari Kalimantan malah bagus Pak. Dari Kalimantan, maaf ini saya dapat dari Lampung Tengah 1 guru SD, kepala sekolah SD, saya dapat 1 dari Lampung Tengah. Ya, dari jawaban beliau-beliau itu, ya IC yang saya periksa itu memang menggambarkan kompetensi dan kompetensi yang tinggi, kompetensi yang rendah atau tidak kompeten. Jadi menggambarkan itu. Nah, dari gambaran itu sebenarnya tidak semuanya sekolah negeri itu seperti yang kita asumsikan, mungkin hanya di tempat kita aja gitu loh. Ya, kenapa? Karena mungkin sistem perpolitikannya berbeda gitu. Nah, kenapa? Saya yang dari Jakarta itu ada 3 sekolah. Dari Bekasi 1,
bukan Jakarta, Bogor 1, dari Tangerang 1. Itu bagus-bagus, Pak. Bahkan dia nantang saya, Pak kalau bisa jangan lewat virtual, Pak, datang ke kami aja. Ya, jadi virtual, Pak, datang ke kami saja, Pak. Kami buktikan kita seperti ini. Bahkan dia mampu membangun kerjasama dengan dengan pihak-pihak yang menurut logika kita itu sebenarnya tidak masuk, tapi dia bisa membuat sebuah model kerjasama yang sebenarnya dalam konteks yang tidak masuk tapi menjadi masuk gitu, dan bisa mengembangkan sekolah dia gitu. Dan membuat besar sekolah dia. Di Sumatera Utara, di Sumatera Utara itu ada sebuah sekolah, ya, sekolahnya itu dibuat seperti kafe, Bu. Ya, dibuat kolam dibuat seperti kafe di situ. Jadi anak-anak itu kalau belajar itu seperti di kafe gitu. Ya, tapi mayoritas di sana non muslim, maafin. Jadi dibuat kafe, jadi seperti kafe. Jadi belajar mereka seperti kafe, kadang sambil makan ada kolamnya. Ya tidak setiap hari seperti itu, mungkin hari tertentu ya dibuat seperti itu. Artinya apa? Dia punya sebuah inovasi itu kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu. Itu sekolah negeri. Jadi sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya, tapi memang untuk di Lampung ini ya selama ini ya seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena ya semuanya faktor politik di lingkungan kita atau di provinsi kita atau di kabupaten kita. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Monggo ditanggapi Bapak dan Ibu. Makanya gini Pak Edi Sandani, saya berharap jenengan ini kan orangnya idealis nih. Ya, tahun depan nyalon DPR provinsi. Siap. Jadi gini Pak Raino, yang bisa merubah maksud saya. Yang saya maksud tadi sebenarnya bukan saya mengatakan bahwa sekolah-sekolah negeri itu kepala sekolahnya kurang berkualitas dibanding sekolah swasta, bukan ya. Tapi saya cenderung bahwa teori yang diterapkan untuk memilih pemimpin sebagai kepala sekolah, ya kan, lebih cenderung lebih mudah diterapkan di sekolah swasta daripada negeri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekolah negeri ini terikat sistem, dia menjadi kepala sekolah ada syarat-syarat tertentu yang oleh ini yang saya maksud gitu loh. Dalam artian bahwa semua teori tadi, kalau apapun teori yang kita anukan, ketika sekolah swasta itu kan terikat mereka. Ya, kamu mau jadi kepala sekolah ini, dan juga beberapa pihak yang menjadi penilai juga akan mudah menilai, menentukan. Tapi misal contoh di sekolah negeri, ya kan, semua guru itu pantas, ya, PNS itu pantas untuk menjadi kepala sekolah dengan kriteria teori-teori itu. Ada satu orang nggak pantas, tapi dia memenuhi syarat literasi, secara sistem, gitu loh. Ini yang saya bilang bahwa lebih mudah diterapkan untuk dianu, tapi bukan mengatakan bahwa kepala sekolah negeri itu lebih jelek, enggak. Insya Allah banyak juga kok bagus seperti itu. Dan sebagian besar insya Allah bagus juga. Jadi gitu yang saya maksud Pak Rana. Tapi insya Allah. Oke. Mungkin secara bahasa aja mungkin yang berbeda ya. Intinya ya seperti itu. Oke. Makasih. Bapak Ibu yang lain monggo silakan. Saya sambil absen ini. Ya rame gitu loh. Absennya udah bisa belum Pak Rahino? Sepada. Sudah di general katanya Mbak Ognisa tadi. Kok nggak ada tadi? Aku buka. Di general. Absennya di general, ini saya lagi absen. Absen dulu, biasanya lupa nanti kalau masih berabsen. Tambahan sambil ini absen ya. Monggo apabila ingin berpendapat kepada Ibu. Pak Bardi tadi Pak kayaknya mau menambah. Pak Bardi, silakan Pak Bardi. Mungkin bisa ya semacam ada pembelaan lah ya. Pak Bardi kepala sekolah negeri gitu loh. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ya memang tidak semua sih. Ada beberapa kawan mungkin yang seperti itu.
Tapi ya dari sekian banyak kepala sekolah, saya yakin juga ada yang memang benar-benar bagus terpilih gitu ya. Tapi juga ada yang memang karena pergaulan, karena apa namanya channel ke atasnya bagus. Yang jelas KKN itu memang belum hilang dari negara kita gitu ya. Nepotisme itu masih gitu. Banyak. Pak Bardi, Nah, maaf, Pak Bardi, gimana mau hilang? Unila aja masih KKN? Iya, semuanya KKN. Kuliah kerja nyata ya? Iya. yang jelas begini, berawal dari itu dulu PGRI khususnya SMK ya pernah apa namanya melakukan kongres, kemudian melakukan musyawarah agar SMK SMA dikembalikan ke provinsi. Itu salah satu dasarnya adalah biar SMK dan SMA dan SMK termasuk SLB itu ya tidak terlalu kena arus politik gitu Pak. Ya alhamdulillah memang di kabupaten khususnya SMK, SMA yang ada di kabupaten ya sedikit banyaknya sudah berkurang kena arus politik gitu ya. Agak lumayan daripada tahun-tahun dulu waktu dikelola kabupaten. Cuman kendalanya akses untuk perkembangannya agak lumayan susah karena jangkauan provinsi itu jauh gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat SMP, SD gitu ya, kepala sekolah ketika ngomel dikit kedengaran dari atas mungkin 2 bulan Masih atau ya? langsung dilengserkan gitu ya. Langsung ganti Pak begitu. Ketika ini juga terjadi ada kawan saya SMP, beliau kepala sekolah yang bagus ya. Kemudian banyak menjadi tutor dan sebagainya gitu ya. Tapi gara-gara istrinya nyalon kebetulan lain partai dengan apa namanya pemangku kebijakan akhirnya juga lengser begitu ini ya begitu definitif seorang pemimpin akhirnya lengser. Itulah memang kenyataannya seperti itu Pak. Jadi kemungkinan ya lagi-lagi memang tempat pemerintah kita kayaknya pemimpin kita memang harusnya dikembalikan seperti dulu Pak kayaknya. Ya Kenapa? pegawai negeri tidak punya suara lagi lah begitu. Bahkan polisi yang nggak punya suara aja masih imbasnya ke keluarga aja masih direkrut gitu ya. Apalagi PNS yang masih bisa milih gitu ya. Seperti guru PNS kan masih bisa milih. Ya di situ memang ladang-ladang suara sih Pak mau nggak mau gitu ya. Nah ini terjadi juga. Tapi alhamdulillah untuk SMK SMA sekarang ini kan politiknya banyak agak terkurangi gitu ya arus politiknya. Dengan jauhnya provinsi itu agak terkurangi. Tapi mungkin orang-orang Kota Madya tidak, saya yakin, karena beliau dekat dengan gubernur gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi enggak juga kok Pak. Sekarang masa jabatan kepala sekolah cenderung lebih lama sekarang. Kadang sampai mentok habis. Secara aturan begini Pak. Secara aturan itu memang 2 tahun. Dari sejak dia definitif itu 2 tahun. Kalau belum 2 tahun memang belum boleh pindah. Sebenarnya seperti itu aturannya. Kemudian untuk jadi kepala sekolah juga sekarang kan relatif lebih sulit Pak. Bahkan untuk swasta pun sekarang itu harus mempunyai NUKS gitu. Karena Tapi kalau swasta berproses belakangan bisa Mas, kalau negeri nggak bisa. Ya, suatu saat ketika itu nggak punya kan di Dapodi nggak akan diakui. Kemudian nggak akan bisa menandatangani ijazah yang jelas begitu katanya. Kedepannya begitu. Makanya saya yakin ya namanya proses Pak Edi Sandani ya mungkin sedikit demi sedikit gitu ya. Memang bentuk negara kita demokrasi itu akan membedakan dengan Malaysia yang bentuknya kerajaan. Itu saya yakin. Kalau saya dengar kalau kerajaan penguasaan tanah aja nggak boleh melampaui kata raja ya. Jadi milik negara gitu, tetap hanya punya hak pakai gitu aja. Tempat kita kan enggak, kalau sudah bersertifikat hak milik makanya akan jadi penguasaan sendiri gitu loh.
yang Jadi raja. jadi pemimpinan juga begitu akhirnya. Ternyata negara kerajaan kalau kita lihat ya untuk sementara ini lebih damai dan lebih bagus lah gitu ya. Termasuk kita kalau kita lihat ke Timur Tengah, Arab Saudi juga termasuk negara bagus. Beliau juga di sana juga kerajaan. Kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, mereka kerajaan juga. Malaysia yang dulu tertinggal dengan kita, sekarang malah sudah di depan kita. Dari semuanya. Iya. Rata-rata yang maju memang itu kerajaan, Mas. Jepang ya, Thailand. Ya itu tadi, kita nggak menyalahkan sejarah kenapa kita memilih demokrasi. Tapi jelas ya, demokrasi juga ada negara yang maju. Tapi mungkin pembelajaran kita ya mungkin ya dikit demi sedikit gitu ya. Karena negara kita kepulauan dan cukup banyak, dengan perdamaian aja sampai hari ini kan di Irian Jaya juga belum damai 100%. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin kawan-kawan juga ya, kalau seperti Pak Edi Sadani yang masih berjuang ya monggo. Ya, mari kita sama-sama, yang jelas pelan-pelan lah, nggak bisa langsung. Terima kasih Pak Subardi. Ya, terima kasih Pak Rainer. Ya, atas waktunya. Jadi Pak Subardi sependapat ya, artinya ya tidak semuanya sebenarnya gitu ya. Ada juga sih yang bagus, tapi kalau dikebiah-uyah itu ya enggak masalah juga gitu loh kan. Namanya pendapat kan begitu. Yang lain mungkin apa sudah simpul ini diskusi yang ini atau mungkin ada pertanyaan baru? Yang baru kalau ada sampai masih 5 menit lagi lah. Apa kita cukupkan Bapak dan Ibu? Kenapa, Bu? Gimana Pak Jenny? Sebagai asisten dosen Pak Jenny? Halo? Pak Jenny? Oke, Pak. Mana kameranya? Jangan tidur toh. Oke, Pak. Gimana? Apa sudah Lanjut. kita cukupkan? Sepertinya tadi ya intinya sih kepemimpinan pendidikan itu tuh yang Emaslim itu sebenarnya yang perlu kita ini kan, yang perlu kita apa ya, kita implementasikan. Cukup Pak. Titik Pak, oleh Pak. Tanya dikit. Tanya mau tentang tanya, monggo silahkan. Kepemimpinan transaksional itu kan saling menguntungkan. Apa itu harus pakai kayak seperti lelang jabatan atau bagaimana? Wah, ya mungkin itu kan yang dimaksud itu hanya sebagai contoh sih Mas. Saya pikir namanya transaksional itu ya berdasarkan kesepakatan satu dengan yang lain, yang intinya saling menguntungkan. Misalnya taruhlah sampean sebagai kepala sekolah, kemudian ada wakilnya atau apa gitu ya, punya kegiatan apa, ya buat kesepakatan, buat transaksi gitu. Ya membuat transaksi, ya semacam komitmen lah. Jadi dimaksud itu transaksi ya komitmen, bukan transaksi jual beli jabatan ya. Sekolah jabatan apa yang dijual? Kalau di level pemerintahan nggak tahu. Kalau kita maksudnya yang dimaksud di situ transaksional itu sebenarnya orientasinya bukan keuntungan secara finansial gitu, tapi keuntungan keberhasilan program kegiatan sekolah. Kalau menurut saya cenderung komitmen sih Mas. Kalau menurut saya sih, monggo yang bisa menangkap lain dari teori itu bisa berpendapat mungkin. Kalau untuk transaksional Pak ya, kalau di sekolah kepemimpinan itu kayaknya kalau di sekolah penerapannya ini ya, mungkin kalau di pemerintahan ya masuk lah. Ada ya. Kalau sekolah ya jarang-jarang ya, tapi ada hanya membangun komitmen aja ya Bu ya paling ya. Transaksinya transaksi komitmen, bukan transaksi masalah keuntungan finansial. Membangun kesepakatan.
Kalau menurut saya sih itu kalau saya. Makanya harapan saya ini Mas Jenny, kemudian siapa yang muda-muda ini Mbak Opi, Mbak Opnisa, buatlah buku tentang itu gitu loh. Teori-teori yang ada dikumpulkan, kemudian kita buat teori kepemimpinan yang baru. Disusun oleh Jenny Mahmud, Dr. Jenny Mahmud MPD. Opnisa Nur Rosida MPD, kan keren gitu loh. Jadi kita sekolahnya ada apa ya? Ya ada produk yang dihasilkan setelah S2 ini. Ya Mas Jenny itu di Unila buka dokter tuh pendidikan. Nah, ya, di Unila ada sekarang S3 Magister apa? Administrasi pendidikan. Wih, langsung lanjut nanti Mbak Jenny nih. Nah, lanjut Mas Jenny yang masih muda-muda itu. Aku lanjut itu tua. Jelas untuk beasiswa, sampai untuk beasiswa Mas, Mbak Nisa itu. Biasanya ada batas usia. Iya, kalau kita usianya sudah ya lanjut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Iya. Tapi kalau ada beasiswa mau-mau aja saya ambil S3. Yang daftar udah diterima 15 Pak. Berapa Mas? Katanya untuk pertama ini yang diterima 15, yang daftar sudah 35. Banyak ya peminatnya ya. Berarti tes TOEFL dulu, TOEFL-nya minimal 400 itu. Ada wawancara juga, Pak. Iya, wah cocok ini. Melo Mas, untuk beasiswa pasti. Ya masih muda-muda itulah, sing lahir tahun 80 90 itu. Kalau sudah pangkal 7 lahirnya ini, apalagi pangkal 6 ya terima yang pandun. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan baru atau hal yang perlu disampaikan, Prof. Marjuki sudah masuk. Dipersilahkan. Mohon maaf Prof, ini masih kuliah mata apa? Enggak. Iya, silakan. Pertemuan pertama untuk Prof ya. Lagi berproses ini. Pak Isan tadi nguji sidang tesis ini beliau izin tadi nggak bisa masuk. Monggo silakan teruskan. Kami belajar sendiri nih Prof. Makasih nih sudah didampingi. Monggo Bapak dan Ibu dipersilahkan apabila ada. Cukup? Prof Mar udah masuk? Cukup, Pak. Cukup ya. Berarti masalah apa tadi? Transaksional tadi sudah di kepemimpinan transaksional sudah dijelaskan. Jadi orientasinya kalau di sekolah saya pikir bukan masalah keuntungan yang bersifat finansial, tapi keuntungan yang bersifat keterlaksanaan sebuah program kegiatan. Jadi bentuknya sebuah komitmen kalau menurut saya seperti itu, Mas. Bapak dan Ibu, karena sudah tidak ada lagi ya pertanyaan atau hal-hal yang akan disampaikan dalam pertemuan kita pada siang hari ini, ya, maka kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kami dari kelompok berapa ya? Kelompok berapa kita nih Mas? Kelompok 3 ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kemudian mari kita tutup acara atau kegiatan perkuliahan pada hari ini dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.